Okay, good morning everyone. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And you? Yes, I'm so great this morning. Well, before we start all of our activity today, as our thankful to God sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, let us pray together, which is led by Stefan. Yes, Stefan, please lead us to pray. We want to start teaching learning process. Please help us. Mrs. Labs, the opening our teacher. Please our teacher to textbook M. Amen. Yeah, thank you, Stefan. You may sit back to your seat. Well, now I want to check your attendances. Who is absent today? Siapa yang absen hari ini? So everyone is here. All of you has come to the school to study spiritually. Ya, untuk belajar dengan semangat. Semangat semuanya. Alright. Yeah. Now I want to invite you to sing a national song. Sekarang saya mau ajak kalian semua untuk menyanyikan sebuah lagu nasional as our respect to our national heroes atas perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Ya. Here we go. Yeah, everyone stand up please. We will sing Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, kita ikuti sesuai dengan lagu yang diputar ya. Alright, thank you. You may have a seat. Alright. Related to our respect terkait dengan yang dibilang tadi tentang kita menghargai jasa para pahlawan kita, ya, you have sang a national song, kamu sudah menyanyikan sebuah lagu nasional, and besides that, selain itu, kamu juga bisa menghargai jasa para pahlawan dengan belajar giat supaya kamu bisa menjadi bunga bangsa. Ya, have you ever heard about bunga bangsa? Pernah dengar istilah bunga bangsa? Oh, belum ya? Atau sudah? Ada yang belum atau belum semuanya? Oh, ada yang lupa. Oke, bunga bangsa itu kan dari namanya saja bunga. Maka bunga itu biasanya harum kan? Nah, when you study hard, ketika kamu belajar dengan giat, you will have some prestasi, achievement. Ya, ketika kamu berprestasi, maka kamu akan menjadi bunga bangsa, kamu akan mengharumkan nama negara kita, nama bangsa kita. Do you agree? Setuju? Setuju. Yeah, therefore, I want to motivate you to study hard this morning. Kalian harus semangat belajar pagi ini, and we will continue our
materi minggu lalu kan pertemuan sebelumnya kan tentang announcement text. Yes? So now I want to ask some question related to our last material about announcement text. What is announcement text? Apa menurut kamu, in your own language, menurut bahasamu sendiri, apa itu text announcement? What is Ceria? What is that? Teks apa? Teks pengumuman. Ya, teks pengumuman. Oke, pengumuman itu biasanya tentang apa? Tentang pemilihan ketua OSIS. Oke, tentang pemilihan ketua OSIS, and then yang lain biasanya kamu menurut kamu itu pengumuman itu tentang apa? Di apa namanya di perpustakaan biasanya ada pengumuman, ada announcement. Ada Di mana lagi di mana? Di kantor desa. Oke, biasanya si Ceria lihat pengumuman itu ada di kantor desa. Where else? Di mana lagi? Rumah sakit. Yes, di rumah sakit. What is rumah sakit in English? Apa rumah sakit dalam bahasa Inggris? Yes, hospital. And then where else? One more. Satu lagi. Give me example. Where? Di bandara ada? Yes, ada. Nah, so we can conclude, kita bisa menyimpulkan bahwa announcement text itu berisi tentang informasi-informasi penting. Ya, biasanya pengumuman itu berisi tentang informasi kan? Ya. Penting atau tidak? Penting. Ya, therefore now I want to continue to teach you about announcement text because announcement text consists of important information. Karena announcement itu berisi tentang informasi-informasi penting. Ya, let's go on to Nah, here I want one of you read our learning goals today. Salah satu dari kamu, please kamu baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Can you see? Bisa kamu lihat? Bisa. Yes. Who wants to read it? Siapa yang mau membaca? Recording in progress. Saya membaca aja. Just read. Yang Murni, please read the learning goals. Nama kan? Oh, kurang jelas. Yang dekat aja lah. Glory. Learning goals membuat teks khusus dalam bentuk pengumuman atau announcement dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan serasi, konteks sesuai konteks. Yes, next. Mendesain teks khusus dalam bentuk pengumuman atau announcement menggunakan aplikasi Canva dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Yes, thank you, Glory. Well, based on what Gloriani has read, apa yang sudah dibacakan oleh si Gloriani, and then you can read on the slide, bahwa hari ini kita akan memiliki beberapa kegiatan. Nah, minggu lalu pada pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah belajar apa itu announcement text, contoh-contohnya, bentuknya, dan sebagainya. Yes, right? Yes. Now, kalian akan membuat teks pengumuman atau announcement text dalam book nanti, tapi Mel akan tentukan topiknya. I will divide you into groups and then I will decide
announcement text menggunakan aplikasi Canva. Iya. Yes. Well, any question about our learning goal? Ada pertanyaan tentang ini? Oh, okay. Is it clear? Yeah, here we go. Di sini ada sebuah. In your opinion, what is this text? Apa teks ini? Ini jenis teks apa? That is my question. Nggak jauh-jauh loh. Menurut kalian ini teks apa? What is this text? Pengumuman nih. Yes, pengumuman. What is pengumuman in English? Yes, announcement. Berarti ini adalah teks announcement ya. Setuju semua? Setuju ya. Di sini teksnya itu tidak lengkap. Or this text is incomplete. Ya, ada yang kosong-kosongkan di situ, ada yang sudah hilang-hilang. Ya, nampak kan? Nampak. Ya. So, di sini kita akan bersama-sama will together complete the text. Kita akan sama-sama melengkapi kalimat teks tersebut. Ya, coba ya, ini memang langsung atau ya. In your opinion, what is this? Apa kata yang ada di atas itu? Yes, good. Noun. Next, the Students Association holds a student gathering for. Ini ya, dan kasih petunjuk dalam bahasa Indonesia. Organisasi siswa akan mengadakan perkumpulan siswa untuk titik-titik kelas 8. Untuk titik-titik kelas 8. Untuk coba ya, apa tadi Irwan? Pemilihan OSIS. Coba kalau kalian you analyze apakah itu cocok kalimatnya untuk menyambungkan titik-titik itu. Organisasi siswa akan mengadakan perkumpulan atau rapat siswa untuk apa tadi? Untuk pemilihan OSIS kelas 8. Kelas 8 itu cocok? Ya, tidak ya. Yang lain? Any else? Any else? Biasanya untuk kelas, coba ya. Titik-titik kelas 8. Dari S. 5 huruf. 5 alphabets. Siswa. Yes, siswa. Sekali lagi ya, the Students Association, organisasi siswa akan mengadakan rapat siswa untuk siswa. What is siswa in English? Student or student? Student. Kalau study itu belajar. Ya, tempat. Oke. Here is students. Next. Kita lanjutkan membaca ya. On August 15 at the hall. Tanggal 15 bulan Agustus. Di mana at the hall? Apa hall? What is hall? Oke, hall itu aula. Di sekolah kita ada aula tidak? Ya, we don't have hall ya. Ya, please all students come. Tolong diharapkan semua siswa itu datang. Yes. For more titik-titik. For more blanks. Apa kata yang cocok? What is the suitable word to complete? For more jump. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya, for more itu untuk titik-titik. No. No. Dari I. Start from I.
information here. The last one. For more information, untuk informasi lebih lanjut, kontak Wandi. Hubungi Wandi at the students. Itu ada office. At the students. Ada dari atas tadi sudah dimulai. Ada dari kata-kata yang paling atas. At the students. No. What? Pardon? No problem, just yes. Tebak saja, nggak masalah. Nggak benar atau salah nanti kita perbaiki. What, Lionel? Association. Association. Ya, bagus. Berarti dibilangnya di sini kan, for more information, untuk informasi lebih lanjut, kontak Wandi. Hubungi si Wandi di mana? Di kantor atau di ruang organisasi siswa. Ya. Do we have students association in the school? Apakah kita punya students association di sekolah kita? Ada atau tidak? Tidak ada kan, masih belum terbentuk. Waktu itu waktu kalian di kelas 7 ada? Tidak ada. OSIS nama lainnya. Tidak ada kan? Nah, biasanya di sekolah-sekolah lain itu biasanya there is students association. Makanya jangan bingung kalau ada yang namanya students association, berarti itu nama lainnya dari OSIS. Nah, biasanya kalau di sekolah-sekolah lain itu kalau OSIS itu atau students association itu ada OSIS-nya, ada ruangannya. Well, mari kita baca sama-sama dulu. Ini kan sudah lengkap kan? Ya. Let's read together. Let's read the announcement together ya. 1, 2, 3, go. Announcement. The Students Association hosts a student gathering for students of grade 8 on August 15 at the hall. Please all students come. Yes. Contact Wandi at the Students Association office. Ya, dikasihnya tanda tangan di bawah siapa yang mengirimkan announcement, who is writer of the announcement, that is Students Association. Jadi nanti kalau kalian membuat teks pengumuman, nah bentuk announcement-nya itu seperti ini. Dari judul, kemudian the content, isinya, and then the closing, penutupnya. Nah, penutupnya itu bisa berbentuk untuk informasi lanjut, kamu bisa menghubungi ini, kemudian kamu tulis di bawah siapa pengirimnya. Kalau contohnya kamu yang membuat pengumuman, contohnya si Glory, maka ditulisnya di bawah Glory. Itulah yang mengirimkan atau menuliskan announcement tersebut. Okay, is it clear? Jelas? Yes. Next. Yeah. Now let's make fun. Mari kita membuat ice breaking dulu. Lihat dulu kalau nampak ini ya. Berarti tidak nampak ya? Tidak. Cannot be seen. Saya ngomongnya. Ya. Can you see? Can you see? Bisa dilihat? Bisa. Okay. Here is we will dance. Kita akan menari, but the dance is chicken dance. Ya, kalian tahu ayam kan? Tahu. Ya. Do you know the dance of chicken? Bagaimana gerakan-gerakan ayam? Ya. Alright.
Yang di tengah yang diikuti ya. Smile, smile. Give your best smile. Senyum. Ya. Ya, semuanya jadi ayam ya. Jangan jadi ayam jadi bunga. Harus keluar keringat ya. Kalau keluar keringat kita mandi. Ya. Wow, makin cepat. Yeah. How do you like the dance? Suka tariannya? Suka. We will dance later on ya. Kita menari lagi nanti, but we continue our lesson. Ya. Is it clear, jelas? Jelas. Sabar ya. Ya. So, here is announcement text lagi. Ya, tadi udah ada pertama, but you were to complete it. Tapi di sini ada sebuah text announcement yang sudah membuat ya. I have made an announcement text by using Canva. Nah, ini tadi membuat menggunakan Canva. Jadi nanti menunjukkan apa itu bagaimana
adventure itu apa tuh? Perjalanan. Nah, berarti ini pengumuman tentang jalan-jalan. Have you ever go to Saiti Beach? Sudah pernah ke Saiti Beach? Sudah, berarti itu sudah. Yang lain? Siapa yang sudah pernah ke Saiti Beach? Don't be shy. Itu Stefan, Irwan, Lian, Marsinus, Wadi, Putri. Berarti yang lain dulu? Ya, sekarang kita ke Saiti Beach ya. Alright, jadi ini setelah akan mengadakan perjalanan ke pantai Saiti. Beach itu kan pantai kan? Ya, kita bahas dulu, nanti ada pertanyaan. Mari kita lihat dulu PC ya. On 28th of August, the school will hold a school trip to Saiti Beach. Departure time 7:30 a.m. Programs swimming, games, volleyball, etc. Fee 50,000 rupiah. Contact person Nela and Fascia. Chairperson Sepan. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Tadi kan judulnya announcement school trip to Saiti Beach, perjalanan ke pantai Saiti. On 28th of August, berarti kapan dilaksanakan? 28 Agustus. And then the school will hold a school trip to Saiti Beach. Dan sekolah akan mengadakan perjalanan ke pantai Saiti. Departure time, apa departure? Waktu apa? Berangkat. Nah, berangkatnya jam berapa waktu? 7.30. Pagi or malam? In the morning ya. Program swimming, games, volleyball, etc. Berarti program-programnya kegiatan-kegiatan kita sampai di Saiti nanti apa? Yes, yang pertama itu swimming. What is swimming? Swimming? Swim? Renang. Games? Bahasa Indonesia ya? Ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesia? Yes, permainan. Banyak permainan nanti. Terus kelas volleyball. What is volleyball? Kalau sepak bola, football. Kalau volley, yes, bola voli dan lain sebagainya masih macam-macam. Fee itu apa? Itu ada 50,000 dan ada 50.000. Yes, ongkosnya atau biayanya. Berarti setiap siswa membutuhkan uang 50.000 untuk jalan-jalan ke Saiti Beach. Contact person. Contact person itu berarti orang yang dapat dihubungi. Nah, siapa? Who is the contact person? Ella and Fascia. Ini ada chairperson ya. Chairperson itu artinya ketua. Berarti ketua panitianya, who is the chairperson? Sepan. Alright, here we go. Please answer the question. What is the text about? Text tentang apa ini? Raise your hand. Raise your hand, please. Jangan rame-rame, biar jelas orangnya. Yang dari sana nggak ada orang sebenarnya. Yes, Stefan. Teks tentang jalan-jalan ke pantai. Berarti teks about the trip to beach. Yes. Do you agree with Stefan? Setuju dengan Dr. Stefan? Next, the second question. The text is written for, untuk siapa teks ini ditulis? Ada bisa dibuat ke dalam bahasa Inggris untuk siswa. Ya, jawabannya benar untuk siswa, tapi bahasa Inggrisnya? Yes, Lionel. Ya, students. Untuk siswa itu for students. Untuk itu for. Oke, for the students. Yes, very good. Next, when will it be held? Kapan diselenggarakan? In English, please. When will it be held? Itu kalau sudah ada
28 Agustus. Can you say it in English? Bisa kan kamu baca di dalam bahasa Inggris? Ya, lagi. Oke, lihat. Yes. 28. Stand up, please. When? 28 of August. 28 of August. Sekali lagi once more. 28 of August. Ya, thank you Mandi. Ini sering kali tentang nama-nama bulan. Bisa dulu kita sebutkan nama-nama bulannya? Bisa. Dalam bahasa Indonesia dulu, baru nanti dalam bahasa Inggris. Bulan pertama. Januari. And then? Februari. And then? Maret. Next. April. Next. Mei. Ya. Juni, Yes. Juli, Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Is there one of you, adakah di antara kamu yang bisa menyebutkan dalam bahasa Inggris? From January to December. Ada? No? Ya, I will tell you ya. Saya kasih tahu, tapi tolong diingat supaya nggak lupa. Ya, January, Februari. February, March. Apa bulan Maret? March. April, May, June, July. Apa July? Yes. August, September, October, November, December. Oke. Apa yang disebut dalam bahasa Indonesia kalian buat dalam bahasa Inggris ya? Juni. Bahasa Inggrisnya? June. Ya, oke, very good. Agustus. August. Desember. Maret. Yes, very good. Oh, luar biasa ingatan kalian ya. Juli. Yes, July. Oktober. Tetap kayak bahasa Indonesia. The last one, January. Ya. Jangan nanti ada yang bingung bagaimana cara menyebutkan bulan ya. Next. Ya, jawaban kalian benar ya. Berarti the trip will be held akan dilaksanakan on 28 of August. Tanggal 28 Agustus. Next. Why does the school make the announcement? Kenapa sekolah mengadakan pengumuman itu, memberikan pengumuman itu? Yang menurut kalian dulu, contohnya kan sekolah kita memberikan pengumuman, oh semua siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 tanggal 28 Agustus kita akan mengadakan jalan-jalan ke pantai Saiti, tanggal ini, jam begini, dan sebagainya. Kenapa menurut kalian the school give the announcement, memberikan pengumuman itu? Supaya tahu. Yes, why? Sebagai kenangan. Kenangan itu apa ya? Kenangan apa? Jalan-jalan. Oh iya, berarti menurut si Leonel, mentangkap ya dari jawaban si Leonel. Menurut si Leonel ini kenapa diadakan jalan-jalan supaya ada kenangan? Nah, pertanyaannya itu tadi, the question is, kenapa dikasih pengumuman lagi? Yes, supaya siswanya tahu kalau akan ada perjalanan ke Saiti Beach. Ya, benar sekali ya jawaban dari si Rian. Kenapa diberikan pengumumannya? Karena supaya orang-orang itu tahu ada informasi penting di dalam teks pengumuman itu. Contohnya dikasih pengumuman di rumah sakit maunya dilarang waktu pengunjungan pasien akan berakhir dalam 1 jam lagi. Nah, supaya pengunjung itu tahu berarti 1 jam lagi mereka harus pulang, harus keluar dari rumah sakit. Berarti mereka dapatkan informasi dari teks pengumuman itu.
Will the students join the trip without paying the fee? Apakah siswa itu akan ikut kalau tidak membayar biayanya? One by one, karena ini jawabannya ada berbeda-beda. You have different answer. Will the students join the trip without paying the fee? Apakah siswa akan ikut perjalanan itu kalau tidak membayar biayanya? Ikut. Yes. Leonel. Stand up. Ikut atau tidak? Ikut. Kalau tidak dibayar, yang 50.000 itu tetap ikut. Yes, next. Ada yang berbeda jawabannya? Putri dulu ya, Putri. Stand up please. No. Why? Kenapa? Tidak membayar uang 50.000. Karena tidak dibayar biayanya ya. Oke, yang lain. Ada yang berbeda pendapatnya. Mungkin jawabannya tidak, tapi berbeda jawabannya, berbeda alasannya. You have different opinion. Sama dengan siapa? Si Leonel atau sama si Putri? Putri berarti tidak ikut kan? Tidak. Contohnya begini, memang kasih gambaran. Contohnya nanti di pantai itu, yang 50.000 itu digunakan untuk ongkos mobil, terus biaya makan. Contohnya tiket masuk. Kalau kamu tidak bayar itu ongkos, terus biaya makan, siapa yang tanggung? Jadi kamu nanti naik apa? Gak bisa kan? Berarti jawabannya adalah no. So the student should pay or must pay the fee. Harus bayar dulu 50.000 baru bisa ikut. Okay, this is the last text of announcement. Yeah. Now, ya, Mem dulu mau kasih satu lagi apa ini namanya? Kita tepuk good job dulu ya. Bisa? Bisa. Ya, ini tepuk good job. Jadi tepuk good job ini dari JOOD. Ya kan? Good job. Good job ini kalau biasanya kita katakan good job kalau kalian sudah berbuat sesuatu yang bagus, sudah mengerjakan sesuatu yang bagus, maka dibilang sama kalian good job, well done, itu sama saja. Nah, jadi dalam good job ini kita huruf per huruf kita sebut. Dia itu bahasa Inggrisnya apa? G. O itu? O. Karena O-nya 2 maka disebut good. And then D. Z double O D. Ya kan? Terus job. J O B. Z double O D J O B. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara tepuknya. Ya, kita perhatikan dulu. Kecil ya. Ya. Ya, once more. Oke, bisa? Bisa. Oke. Everyone stand up please. Follow them ya, ikuti mereka. Ya, tanpa mereka sadar, kita sadar ya. Tepuk good job. Tepuk good job. Ya, semuanya semangat. Have a seat please. Yeah, now we go on to the next activity. Yeah, here kita akan buat
yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya. Nah, back to our learning goals before. Kembali ke tujuan pembelajaran kita tadi, kalian akan membuat sebuah announcement text, and then you will design it by Canva, by using Canva. Ya, jelas ya? Jelas. Ada yang pernah dengar dulu aplikasi Canva? Tidak. Tidak. Ya, Mem sebelum itu nanti Mem akan kasih tahu bagaimana menggunakan Canva. Tapi setelah kalian buat teks announcement-nya, kemudian kalian desain, nanti kalian presentasikan ya. Kalian presentasikan perwakilan dari kelompok. Kelompok lain setelah itu, setelah kelompok yang menampilkan selesai, kalian kasih pendapat. You give your opinion, your critique, or your comments to the group who present their announcement text. Alright, clear? Jelas? Jelas. Baik. Ini Mem bagi dulu kelompoknya ya. The first group, kelompok 1, nanti kita bagi ada 4 kelompok, berarti digabung 2-2 saja meja ya. 2-2 saja mejanya. Jadi di sini kelompok 1, di sana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dekat-dekat saja jaraknya. Ini ya, dengar sekali lagi, kelompok 1 geser ke sini nanti. Kelompok 2 agak ke sini ya. Pokoknya ke tengah aja gitu semua. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jelas? Ini dekat-dekat saja supaya nampak. Well, the first group consists of Iwan, Servan, Leonel, and Strahman. Berarti di sini ya. Next, the second group, Nove, Glory, Putri Cahaya, Warsimus, and William. Di sana. And then the third group consists of 1-3, di sana ya, 1-3, Fadi, Wadi, Murni, and Gadis. Gadis sudah datang? Sudah. Yes. The fourth group, the last group, will be set down there. Lestari, Delvin, Ceria, and Lian. So, sudah tahu kelompoknya? Nanti meja yang lebih digeser ke belakang. Ya, silakan pindah. Gak usah lagi dibawa-bawa kursinya. Ini kursi-kursinya. Make it faster, please. Faster. Ya, mejanya dirapatkan saja. Gak usah lagi dibuka kursinya, dirapatkan saja. Gak usah lagi dibuka, tapi dirapatkan saja. Finish? Ya, untuk si Lian and Delvin ya. Delvin, Evandi. Tolong itu yang meja yang kosong digeser ke belakang, Mas. Biar nggak ada lagi. One more. Ya. Ya, thank you Fandi and Sian. Well, jadi Mem jelaskan satu lagi petunjuknya. Dalam grup, kalian silakan membuat sebuah announcement text. You create your own announcement text. Kalian buat sendiri. Menurut kalian isinya, pembukaannya, isinya, atau kemudian penutup. And then you write your announcement text in this paper. Kamu tuliskan di sini. And then you
text by using Canva. Sudah dibawa smartphone ya kan? Nanti desain di smartphone-nya saja. Oke, kalian gunakan Canva, and then you send it to our group WA, to WA group. Nanti kalian kirim ke WA group kita hasil dari pekerjaan kalian, hasil dari announcement text yang sudah kalian desain. And then kalian mempresentasikan, kalian bacakan apa pengumuman yang sudah kalian buat, apa isinya, and then di ada grup kelompok lain, silakan kalian dengarkan apa isi teks pengumuman mereka. Dari penyampaian mereka, semuanya mereka tersendat-sendat, mereka tidak menguasai. Boleh kalian komentari. Tadi waktu mereka baca kurang jelas mem, and then teks announcement mereka nggak bagus, desainnya nggak bagus dan sebagainya. It's up to you. Alright? Yes. Ya, baik. Ini kasih topik. Setiap kelompok, every group have different topic. Setiap kelompok itu punya topik yang berbeda-beda. Oke, kelompok pertama, coba catat. Kelompok pertama, departure and arrival of flight announcement. Nah, jadi teks pengumuman untuk kelompok satu ini tentang keberangkatan dan kedatangan pesawat di bandara. Ya, biasanya kalau kita naik pesawat itu apa saja pengumuman yang biasanya diumumkan. Nah, sudah mulai dicari-cari ya. And then untuk kelompok dua, the second group will be about scholarship. Tahu scholarship? Beasiswa. Ya, beasiswa ini biasanya diumumkan di mana? Di sekolah kan? Nah, atau di universitas atau di perguruan tinggi. Ya. And then the third group, it's about headman election. Pemilihan kepala desa. Nah, tadi seperti si Wandi atau si Ceria tadi bilang biasanya pengumuman itu mereka temukan di kantor desa. Nah, biasanya kan kalau di kantor desa itu berhubungan sama pengumuman tentang pemilihan kepala desa. Jadi udah mulai kalian cari ya biasanya pengumuman pemilihan kepala desa itu bagaimana bentuknya. Oke, jelas kelompok tiga. For the last group, it's about missing child. Orang hilang. Tentang orang hilang ya, missing child. Nah, biasanya kalau missing child ini pengumuman tentang missing child itu pengumuman orang hilang itu biasanya di mana ditemukan? Yes, di kantor polisi, at the police office. Biasanya juga ada di, kalau nggak di setelah di kantor polisi, biasanya ada di apa namanya di tiap-tiap distrik. Biasanya kan orang hilang, dicari si leader hilang. Ya, oke, jelas kelompok apa? Jelas. Silakan nanti dicatat ya di sini. Membagikan dulu.
sini ada seperti ini. Kalian ketiklah Canva. Pay attention ya, diperhatikan aja ya, Canva. Nah, di sini ada di situ. Baik ya, ini masih loading karena jaringan kita agak lelet. Nah, Canva ini banyak sekali kegunaannya. Contohnya nanti kalian belajar tentang apa ya? Teks notifikasi, tentang larangan-larangan bisa digunakan, bisa kalian desain itu menggunakan Canva. Jadi banyak sekali template-template di dalam Canva ini. Nah, ini dia. Coba ya. Ini membuat kemarin. Kemarin membuat di sini. Contohnya ya, ini membuat saja. Ini sudah kita cari announcement. Ya kan, announcement. Terus di sini ada. Biasanya kan kalau announcement itu pengumuman itu ditandai dengan toa itu, contoh toa ini yang seperti ini. Nah, bisa kalian pilih ini, ada lagi yang lain. Bisa menggunakan ini yang menunjuk ini. Terserah kalian, sekreatif mungkin kalian buat. Bisa lagi menggunakan ini. Terus terserah kalian, yang penting dia untuk template pengumuman. Nah, contohnya ini kalau kita klik ini, contohnya template yang ini, maka kalian pilih sesuaikan template. Sudah? Perhatikan dulu, pay attention. Nah, di sini kita mulai, kalau sudah muncul tampilan ini, di sini baru kita bisa mulai mendesain. Ya. Contoh yang ketik di sini ya, announcement. Kita ganti aja. Announcement. Terus apa tadi? The students. Kecilkan. Kasih dari 25 biar kecil. The students association dan sebagainya. Sudah bisa? Bisa ya? Jadi seperti itu saja. Sudah tahu bagaimana cara membutuhkan apa tadi? Sudah ya? Oke, silakan. If you have any question, kalau punya pertanyaan, you may ask me. Ya, silakan dikerjakan dalam kelompok. Silakan bekerja.
sebentar aja. HP mereka. Ya gimana? Bisa dibuat? Bisa. Ya. Sudah gampang ya. Iya, berarti ada yang membuat teksnya, kemudian ada juga yang mendesain kanvanya ya. I give you 5 minutes more, 5 menit lagi ya. Biasanya pemilihan kepala desa berapa kali? Berapa tahun sekali? 5 tahun? Iya. Pernah naik pesawat? Kayak siapa? Sekali. Masih ingat apa pengumuman itu? Pas keberangkatan? Masih? Biasa ya? Good.
lagi 12 tuh. Kayak kan bisa di post lah. Begitu Pak itu Pak. Oke, 2 minutes more, 2 menit lagi. Kalau ada ya, lu sering yang isinya, karena semua istilah beneran. Alright, finish? Yes? Yeah. Can we start the presentation? Oh iya, apa namanya? Hasil desain kanvanya silakan kirim ke WA kita. Silakan dikirim. Tuliskan kelompok berapa ya? Tuliskan di sini kelompok satu. Dikirim ke kelompok kelas kita. Tuliskan nama kelompok berarti kelompok 2. Sudah? Dikirim ke WA. Next. Ke kelompok kita, bukan di chat pribadi, di kelompok kita ya. Tulis kelompok 4. Sudah dikirim? Have you sent it? Sudah. Nah, one by one, setiap kelompok akan menampilkan, akan menjelaskan, dan wait a moment, memang akan tampilkan hasil desainnya di PowerPoint supaya kelompok lain tahu bagaimana hasil langsung teks dari kelompok tersebut.
process to get she to and have your body fast and I ready. Thank you. Oke, semuanya sudah lihat pengumuman kelompok 1? Ya. So, this text is about the boarding in the airport ya. Jadi keberangkatan di pesawat. Any comment or opinion about the first group presentation? Ada komentar untuk kelompok 1? Yes, 1, 3. Stand up, please. That announcement is so. That announcement is short. It's so short. Oh, berarti pengumumannya terlalu pendek. Ya, di mana kelompok? Yes, please. Ada tanggapan dari dia. Saya pasti tahu. Karena ini pengumuman untuk persiapan masuk pesawat. Oh, berarti menurut kelompok 1 makanya terlalu pendek karena pengumuman untuk masuk ke dalam pesawat jadi pendek. Ya. Oke, thank you. Next, the second group. Ya, lihat yang buka dulu ya. Mana kelompok 2? Ya. Ya, ini ya untuk kelompok 2. Ya, silakan. Ya. Of the students of Union High School in Niaskara, General Prince, Niaskara member, having a good still, have no good brother, very active in organization, good friendship, and of this school. Yeah, not perfect, Schedule. Registration 11 until 15. Ya. June 2022. Ya. Registration selection test as interview 20 June 2022. Result announcement 25 June 2022. Okay, thank you. Second group, any opinion or comment to the second group adalah pendapat untuk kelompok 2? Ada untuk kelompok 2? Oh yes. Pardon? Oh yeah. Okay, thank you. Baik, next the third group. Kelompok 3. Silakan. Ya. Mana kelompok 3 ini? Ya, kelompok 4 sudah ada ya. Ini kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Registration is opening for the candidate of Unggalgan Masih period year 2022 until 2027. Registration time
bagus. Ya, next, the fourth group. Ya, tadi kelompok 4 tentang apa ya, Miss Cek ya? Ya, silakan. If you have any information about Tina, tell the nearest police department. 3, 5, 2, 7, 7, 14, 9, 2, 1, 7. Are the soccer fighter. 0, 8, Ya, next, Justina Negua. 5, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 8, 7, 2. Justina de Bois. Ya. Missing from the factory. Missing. 14 miles. 2003. 8, 17 17 years old. years old. Yeah, okay. Thank you, Lian. So, do you have any comments or opinion to the fourth group? Yes, Wansimus, please. Kelompok 4 silakan didengarkan ya komentar dari si Wansimus. The pair of Tina is cats neutral. Oke, berarti once more please Wansimus. Pelan-pelan aja. The pair of Tina is cats neutral. Bisa lebih jelas lagi? Ya, boleh. The height The hair. the head of five is from. Oke, jadi maksudnya ini ya kelompok 4. Jadi menurut kelompok 2, rambut dari si Justina ini enggak hitam, tapi peach. Sorry, bukan coklat tapi peach. Sedangkan yang kedua brown, coklat. Padahal kan rambutnya warna peach. Oke, ada tanggapan dari kelompok 4? Yes. Yeah, sorry. Ya, jadi mereka minta maaf ya, nanti diganti lagi. Oke, that's all for the presentation. Give applause for what you have done. Oke, good job everyone. Kerja bagus, jadi udah bisa menggunakan kantor sekarang ya. Sudah. Oke, kalau begitu kita lanjut. Masih di kelompoknya saja ya. Baik, terakhir. Ini saya udah lelah, kalian ya udah capek mengerjakan tugas. Mari kita sebutkan lagi, kita ice breaking lagi ke full job. Elsie and FS, stand up please. Ya, once more, berarti kita aja ya tanpa musik ya. Tepuk job. Ya, Mem kasih tugas, sudah mengirim link di di grup kita. Ada link di grup kita tentang soal announcement text. Coba ini
sekali lagi ya. Ini mungkin sekali lagi, nanti dibuka. Seperti kemarin pakai quiz, tapi ini Google Form. Ada bentuk pilihan ganda. Bentar, kalian periksa ke nanti itu ya linknya. Wait a moment, please. Ini yang kasih di buku kita ya. Ya, silakan itu diklik. Nanti ada jawabannya. Udah masuk? Masuk. Ya, diklik itu ya. Kelompok 2 bisa. Ada yang nggak bisa? Ada yang nggak masuk? Nah, ini silakan diisi namanya kelompok aja ya. Namanya bukan nama pribadi tapi per kelompok, karena menggunakannya per kelompok. Mem kasih waktu 2 menit, just 2 minutes karena soalnya hanya 5. Nama kelompok dikasih ya. Kelompok 1 bisa? Bisa? Ih, kenapa nggak bisa sebenarnya? Kelompok 1 bisa. Nama kelompok ya, nama kelompok. Bisa ya, silakan ya, dikerjakan sama-sama. Oke, sudah? Sudah? Siapa yang sudah sampai nomor 4? Ah, ya ampun. Kenapa tutup soalnya?
dan ada Google Form. Nampak nilainya? Ya, jadi itu keuntungan kita kalau pakai itu langsung nampak. Apa? Baik, memuaskan hasilnya? Memuaskan. Yes, really good. Now, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran kita hari ini. Jadi sudah 2 pertemuan kita. Pertemuan pertama kemarin, and then the last meeting. Now, we will conclude what we have learned. Kita akan menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, pay attention please. Yang pertama ini ada definition of announcement. Ya, pengertian dari announcement text. So, announcement text. Please, Ceria, read definition. What is definition of announcement text? Gak apa-apa. Mau apa? Yes. Please. Iya, kamu baca. You read. The first announcement is one of the short functional text. Lalu yang merah di bawah announcement is an official notification about something. Oke, thank you Celia. Dari pengertian dari announcement text itu adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi yang penting yang akan dilaksanakan di masa depan atau yang sudah lewat. And then ada generic structure-nya. Nah, tadi ketika kalian membuat teks itu kan ada pembukaan, ada penutup, and then ada pembukaan, ada content isinya, kemudian ada penutupnya atau closing. Itu di atas opening, content, and closing. Ya, and then language features. Tadi di soal itu ada kan? Di soal kalian di Google Form tadi yang ada soal ditanya dan apa language features-nya, ciri-ciri bahasanya. Nah, yang pertama menggunakan itu di atas, menggunakan simple yang ini. Simple present tense. Kemudian simple simple future tense. Kemudian imperative sentence. Yang kemudian menggunakan declarative sentence. Nah, itulah language features dari announcement text. So, students, my great students, my lovely students, ini dari 2 pertemuan sudah kalian mengerti apa definition, kemudian general structures, kemudian language features. Kemudian kalau sudah membuat tulisan sendiri, bahkan sudah mendesain teks announcement itu menggunakan aplikasi Canva. Betul? Betul. So, I hope dan harap kalian semua you can use what you have learned. What you have learned for 2 meetings about announcement text. Kalian bisa menggunakannya. You can apply it in your daily activity. Your daily life, menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa? Jangan kurang semangat. Bisa? Bisa! Alright. Well, that's all for today. Demikian untuk hari ini. Our next material, our next lesson, materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya itu akan tentang, it will be about invitation card, kartu undangan. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang invitation card atau kartu undangan. Oke, that's all for today. Who is the prayer? Coba Ibu Lia, silakan Mami. Well, before we close our activity in this material in this lesson di kelas bahasa Inggris ini, mari kita berdoa dulu.